salam sejahtera untuk kita semua dan salam di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini seperti biasanya kita akan memulai sekolah minggu kita walaupun hanya lewat online, tapi Tuhan tidak pernah memandang lewat apa saja kita datang untuk beribadah memuji nama Tuhan. Karena yang Tuhan pandang adalah ketulusan hati kita, ketulusan hati kakak dan ketulusan hati adik-adik semua. Dan sebelumnya kakak juga mau beritahukan buat adik-adik yang ada di rumah, tolong ikuti sekolah minggunya ya dengan sungguh-sungguh, dengan penuh kepercayaan kepada Tuhan. Karena walaupun di dalam rumah, Tuhan tetap melihat ketulusan hati kita untuk datang memuji memuliakan namanya. Dan juga buat adik-adik yang masih kecil juga diminta untuk bimbingan orang tuanya agar bisa membimbing anak-anaknya di dalam mengikuti sekolah minggu ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, untuk mengawali kita supaya kita lebih semangat untuk memuji nama Tuhan untuk mengikuti sekolah minggu ini, kakak mengajak adik-adik semua untuk berdiri ya. Kita mau memuji nama Tuhan dari terbit matahari. Diikuti dengan penuh semangat. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama. Kita telah memuji nama Tuhan. Selanjutnya kita juga tidak lupa untuk meminta pertolongan dari Tuhan agar Tuhan juga menyertai sekolah minggu kita ini. Karena itu kakak mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang maha baik, terima kasih Tuhan karena pengasihan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Hingga pada saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu masih dimampukan oleh Tuhan untuk boleh dapat melaksanakan segala aktivitas kami teristimewa Tuhan. Kami mau melaksanakan sekolah minggu kami pada hari ini. Tolong Tuhan sertai sekolah minggu kami ini dari awal, pertengahan hingga berakhir nanti dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, di sini kakak mau bertanya, siapa yang tadi malam tidurnya nyenyak sekali? Ayo, ada yang tidurnya nyenyak sekali tadi malam? Ada? Tentunya ada ya adik-adik. Kakak pun tidurnya tadi malam nyenyak sekali. Bahkan kakak mimpi indah. Mimpi kalau besok harinya cerah sekali sehingga kakak dan adik-adik bisa bersekolah minggu. Dan ternyata mimpi kakak jadi kenyataan. Hari ini cuacanya sangat cerah sekali sehingga kakak dan adik-adik bisa bersekolah minggu. Nah,
adik-adik yang dikasih di dalam Tuhan, waktu kita tadi malam tidur, ayah kita tidur, ibu kita tidur, dan semua yang ada di dalam rumah tidur, lalu siapa yang menjaga kita? Ayo, siapa yang menjaga kita waktu kita tidur? Ada yang tahu? Jawabannya adalah Tuhan Yesus. Loh kak, kenapa kakak bilang Tuhan Yesus yang menjaga kita? Buktinya adik-adik, pada saat hari ini kakak bisa berdiri di sini dan adik-adik bisa di dalam rumah itu semuanya karena kasih Tuhan. Tuhan masih mempercayakan kepada kakak dan kepada adik-adik semua nafas kehidupan, sehingga kita masih dimampukan oleh Tuhan untuk menjalani kehidupan kita hari ini dan hari-hari yang seterusnya. Itu adalah bukti nyata bahwa Tuhan selalu dalam kehidupan kita. Dan tadi malam kita tidurnya sangat nyenyak, itu juga kita dilindungi dan dijaga oleh Tuhan. Kalau kita tidak dijaga oleh Tuhan, maka kita tidak bisa tidur dengan nyenyak. Oleh karena itu adik-adik, Tuhan selalu menjaga kita dalam keadaan, dalam situasi dimanapun dan kapanpun kita berada. Tuhan selalu menjaga kita. Itulah kebaikan Tuhan. Nah, karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kakak, dalam kehidupan adik-adik semua, dan dalam kehidupan ayah dan ibu kita memuji nama Tuhan. Tuhan Yesus baik. Semuanya kakak undang untuk berdiri ya. Kita memuji nama Tuhan. Kita memuji nama Tuhan dan tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap ku lihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap ku lihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik ya. Nah, di sini kakak punya ayat hafalan buat adik-adik semua. Ayat hafalannya sangat mudah sekali dan adik-adik tentunya bisa. Nah, untuk itu saksikan video salah satu teman kita. Ia menghafalkan ayat dari Alkitab dan adik-adik bisa melihat ya di dalam Ibrani pasal 13 ayatnya yang ke-6. Saksikan video ini. Hai teman-teman, malam ini aku akan membacakan Alkitab. Dengarin ya. Ibrani 13 ayat 6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Bahkan yang dapat dilakukan manusia
terhadap aku. Gampang kan? Kalian pun dapat lakukan di rumah. Oke, dadah. Tuhan Yesus memberkati. Kita sama-sama menghafal ayat Alkitab ya. Nah, selanjutnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu kakak mengajak kita semua untuk berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, tidak henti-hentinya Tuhan, kami datang ke hadirat Tuhan dengan penuh rasa syukur karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami yang boleh kami rasakan hingga pada saat ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi Tuhan, kami anak-anak-Mu mau membaca serta mendengarkan akan kebenaran sabda firman Tuhan. Curahkan Roh Kudus-Mu Tuhan, Engkau berkata-kata, agar firman-Mu yang sebentar lagi akan kami dengarkan tidak berlalu dengan sia-sia, namun boleh kami terapkan dalam kehidupan kami. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Adik-adik, pembacaan Alkitab kita pada hari ini terdapat di dalam Ibrani pasal 13 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Ada di rumah bisa membuka Alkitabnya ya, kakak tunggu ada membukanya karena kakak mau mengajak ada semua untuk membacakannya secara bersama-sama. Baiklah, kalau sudah ketemu kita baca secara bersama-sama ya. Dalam hitungan kakak yang ketiga semuanya membaca 1, 2, 3. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku dan aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah air hidup mereka dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin untuk firman Tuhan. Kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau menunjukkan video buat adik-adik semua. Video ini dimana Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Awalnya 5 roti dan 2 ikan, dan Tuhan Yesus mengubahnya dan menjadikannya menjadi 5.000 roti dan 200 ikan. Selamat menyaksikan. Yesus memberi makan 5.000 orang. Pada saat itu, Yesus menyusur pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit, lalu duduk di situ. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu dan banyak lagi yang lain, lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus. Dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Lalu muridnya menjawab, bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Lalu kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? Muridnya menjawab, 7, dan ada lagi beberapa ikan kecil. Kemudian Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu, ia mengambil 7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya.
Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, sehingga terkumpul 7 bakul penuh. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak, sehingga diperkirakan semuanya berjumlah kurang lebih 5.000 orang. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang, dan ia pun bertolak pula ke arah Magadan. Wah, luar biasa sekali adik-adik. Bayangkan keajaiban yang Tuhan Yesus lakukan. Pada saat itu orang banyak yang ada di tempat itu semuanya kelaparan. Bayangkan 3 hari mereka berjalan mengikuti Tuhan Yesus dan mereka tidak ada makan. Tentunya ya adik-adik, mereka pasti lapar. Kita saja 1 hari kita tidak makan, kita pasti sangat kelaparan kan adik-adik. Nah, oleh karena itu, itulah yang seperti kakak jelaskan di awal tadi, bahwa selain Tuhan Yesus menjaga kita, Tuhan Yesus pun mengasihi kita. Buktinya, ia memberi makan 5.000 orang. Dan ia menjadikan 5 roti dan 2 ikan menjadi 5.000 roti dan 200 ikan. Itulah kuasa Tuhan. Nah, ada satu video lagi nih adik-adik yang mau kakak tunjukkan buat adik-adik semua, yaitu Tuhan Yesus berjalan di atas air. Selamat menyaksikan kembali. Yesus berjalan di atas air. Setelah 1 hari bersama Yesus dan melihat dia melakukan sesuatu yang luar biasa, di mana Yesus telah mengambil 5 roti dan 2 ikan dan menggunakannya untuk memberi makan lebih dari 5.000 orang. Maka pada menjelang malam, para murid berada di sebuah perahu berlayar di sepanjang danau Galilea. Sebenarnya pada hari itu, para murid sangat berharap Yesus membiarkan orang-orang memahkotai dia sebagai raja. Tetapi ketika matahari mulai terbenam, Yesus menyuruh orang-orang pulang kemudian berkata kepada muridnya, "Pergilah ke seberang danau dengan perahu." Kemudian Yesus pergi ke tempat yang tenang untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah berada di tengah danau. Awan gelap mulai berkumpul. Angin bertiup kencang dan gelombang besar mengombang-ambingkan perahu mereka. Nelayan-nelayan yang berpengalaman itu dengan tegang mendayung. Mereka mendayung lebih keras dan lebih keras. Tetapi badai itu sangat kuat. Badai itu terus mengamuk sepanjang malam, sehingga angin mendorong ombak lebih tinggi dan lebih tinggi. Dan pada saat itu, para murid sudah jauh dari pantai. Ketika hari masih terlihat gelap, Yesus melihat betapa payahnya mereka mendayung. Ia datang kepada mereka berjalan di atas air. Murid-murid seketika ketakutan karena melihat ada seseorang yang berjalan di atas air ke arah mereka. "Itu hantu!" teriak mereka. Namun, suara yang tidak asing berseru kepada mereka, "Tenanglah aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Lalu kata Yesus, "Datanglah." Yesus memberi isyarat kepada muridnya yang bersemangat namun sembrono itu. Maka Petrus turun dari perahu dan mulai berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ia berjalan beberapa langkah, kemudian
Dia memalingkan pandangannya dari Yesus dan melihat kembali ke arah para murid. Ketika dia mulai berbalik ke arah Yesus, dia melihat ombak besar. Dia merasakan angin kencang. Dia menjadi takut dan dia mulai tenggelam. Seketika itu juga keberanian Petrus pun hilang. "Tuhan," ia berteriak, "selamatkanlah aku." Dan Petrus pun mulai tenggelam. Namun ketika Petrus mulai tenggelam, tangan Yesus yang kuat menjangkau dia. Yesus menggenggam tangan Petrus yang terulur dan mengangkatnya. "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" kata Yesus. Yesus menghendaki bahwa Petrus harus memperhatikan dia. Yesus ingin Petrus harus percaya bahwa Yesus memiliki kuasa untuk menyelamatkannya. Yesus memeluk Petrus dan mereka naik ke atas perahu. Begitu Yesus berada di dalam perahu, angin pun reda dan ombak pun tenang. Dan perahu nelayan itu berlayar dengan tenang ke seberang danau. Hari ini Yesus berkata kepada kita, "Lihatlah aku di sini untuk menyelamatkan kamu. Kamu tidak bisa melakukannya sendiri. Tetapi jangan khawatir, aku bisa menyelamatkan kamu. Teruslah rendah hati dan percaya kepadaku." Wow, Tuhan Yesus berjalan di atas air. Apakah kita bisa berjalan di atas air? Apakah ada bisa? Wah, kalau kakak sih tidak bisa ya berjalan di atas air. Biasanya cuma berenang aja di atas air, di atas permukaan air maksudnya ya. Iya. Nah, dari kedua video yang telah kakak tunjukkan tadi, itu mau menunjukkan kepada kita bahwa kuasa Tuhan untuk kita sangat luar biasa dahsyat, luar biasa istimewa dalam kehidupan kita. Bayangkan adik-adik, roti bisa dijadikan banyak dan Tuhan Yesus juga bisa berjalan di atas air. Bayangkan kuasa yang Tuhan tunjukkan dalam kehidupan kakak dan dalam kehidupan adik-adik dan dalam kehidupan orang-orang yang ada di dalam cerita yang telah bersama kita saksikan dalam video yang telah kita saksikan. Aku mau menceritakan sebuah ilustrasi nih, mau berbagi buat adik-adik semua, karena menurut kakak ilustrasi ini sangat luar biasa menarik dan adik-adik pasti juga merasakan kemenarikan itu nanti setelah kakak bercerita. Silakan untuk didengarkan ya adik-adik, supaya nanti bisa paham tentang firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada pagi hari ini. Nah adik-adik, ada seorang anak, ia bernama Sami. Sami ini anak satu-satunya yang dimiliki oleh ayah dan ibunya. Nah pada suatu ketika Sami sedang duduk di pelataran rumah bersama dengan ayah dan ibunya. Nah pada waktu mereka duduk, ayahnya berkata, "Sami, kakekmu yang ada di kampung sedang sakit." Lalu Sami terkejut ketika mendengarkan kata ayahnya bahwa kakeknya yang ada di kampung sedang sakit. Jadi Sami berkata kepada ayahnya, "Ayah, Sami ingin sekali bertemu dengan kakek. Sami ingin sekali menengok kakek dan merawat kakek. Tolong ayah izinkan Sami untuk bertemu dengan kakek." Lalu ayahnya menjawab, "Sami, perjalanan yang akan kamu lewatkan ketika kamu menuju ke rumah kakek itu sangat jauh sekali dan kamu akan melewati hutan yang sangat lebat, Sami, di mana hutan lebat itu banyak binatang buas yang bisa melukai kamu." Lalu kata Sami menjawab, "Ayah, Sami tidak takut. Walaupun beribu-ribu binatang buas yang menjaga, yang menghalangi Sami, yang menakuti Sami, namun Sami tidak takut, ayah, karena Sami percaya Tuhan Yesus selalu menjaga Sami dalam keadaan, dalam perjalanan dan dimanapun Sami berada, Tuhan Yesus pasti menjaga Sami." Lalu ayah dan ibunya berpikir, ternyata ada benarnya juga ya kata Sami. Lalu ayah dan ibunya mengizinkan Sami
Dan mereka menyuruh Sami untuk beristirahat sehingga besok pagi Sami bisa pergi untuk menengok kakeknya. Nah, singkat cerita adik-adik, pada waktu itu pagi-pagi sekali Sami berpamitan dengan kedua orang tuanya dan meninggalkan rumah, lalu ia melanjutkan perjalanannya ke rumah kakek. Dan di sepanjang perjalanannya, Sami tidak bertemu dengan satu ekor pun binatang buas yang ada di hutan lebat itu. Ia bisa sampai dengan keadaan selamat di rumah kakeknya dan bertemu dengan kakeknya. Setelah Sami bertemu dengan kakeknya, ia memeluk kakeknya, ia mencium kakeknya. Ia berkata, "Terima kasih Tuhan, karena Tuhan Yesus telah menyertai perjalananku, sehingga aku boleh tiba di rumah kakek dengan keadaan sehat selamat tanpa kurang satu apapun." Nah, pada saat itu Sami merawat kakeknya. Ia berdoa yang mohon kepada Tuhan agar kakeknya bisa disembuhkan oleh Tuhan melewati obat-obatan, melewati makanan yang boleh kakeknya terima. Nah, adik-adik, dan pada saat itu juga kakek Sami sembuh, dan Sami pun merasakan bahagia yang luar biasa di dalam kehidupannya. Nah, itulah salah satu ilustrasi yang tadi telah kakak jelaskan di awal, bahwa ilustrasi ini bisa menjadikan pedoman dalam kehidupan adik-adik semua, bahwa di dalam situasi dan kondisi apapun jangan pernah takut untuk melakukan segala sesuatu. Nah, adik-adik bisa kembali mengingatkan video yang telah kita saksikan bersama tadi, di mana Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, di mana Tuhan Yesus menolong para murid-muridnya yang diterjang oleh badai, sehingga ia berjalan di atas air dan menyelamatkan mereka, sehingga ombak gelombang yang menyerang ilustrasi yang telah bersama kita dengarkan tadi, dan juga video yang telah bersama kita saksikan tadi, yaitu Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dan ia juga berjalan di atas air untuk menyelamatkan murid-muridnya, mau memperlihatkan kepada kita bahwa kuasa Tuhan sangat nyata dalam kehidupan kita. Ketika kita percaya kepada Tuhan, maka apapun yang menjadi kesulitan kita, yang menjadi persoalan, yang menjadi beban berat dalam kehidupan kita, Tuhan Yesus akan memampukan kita, Tuhan Yesus akan menolong kita, Tuhan Yesus akan menjaga kita. Ia akan menemani kita untuk melewati segala sesuatunya dengan baik, asalkan kita mau percaya kepada Tuhan Yesus dan kita mau mengandalkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ingat, salah satu cara agar kita selalu berhubungan dengan erat, dengan baik dengan Tuhan Yesus adalah dengan cara berdoa. Ketika kita berdoa, kita harus sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Ketika kita percaya, kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan menaruh pengharapan yang besar di dalam Tuhan. Nah, itu adalah salah satu bukti nyata bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kakak, Tuhan tidak pernah meninggalkan adik-adik, Tuhan tidak pernah meninggalkan ayah dan ibu kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita semua. Tuhan selalu ada bersama dengan kita dalam keadaan apapun dan dimanapun kita berada, asalkan kita mau percaya kepada Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Sekarang kakak mau mengajak kita semua untuk bersatu dalam doa. Kita berdoa, kita memohon kepada Tuhan agar firman yang telah kita dengarkan tadi itu tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi boleh menjadi pengingat untuk kita, boleh menjadi teguran untuk kita ketika kita mau melupakan Tuhan, agar kita tidak melupakan Tuhan ketika kita ditegur kembali oleh Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan, pohon segala rahmat kehidupan dalam kehidupan kami, terima kasih buat firman Tuhan yang telah bersama kami dengarkan. Firman-Mu mau mengajarkan kepada kami Tuhan, untuk selalu tetap setia mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami, mengingatkan kami agar dalam persoalan, di dalam kondisi situasi apapun, Tuhan akan selalu ada bersama kami, asalkan kami mau percaya dan menaruh pengharapan yang penuh kepada Tuhan Yesus. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu, kami masih kecil Tuhan, kami sangat memerlukan pertolongan, perlindungan, penyertaan dari Tuhan Yesus untuk dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mau berdoa untuk kami, kiranya Tuhan memberikan kami kesehatan, memberikan kami kekuatan, memberkati setiap pelajaran yang kami pelajari, memberikan kami roh hikmat, kebijaksanaan dan kepintaran, agar
kami boleh dapat melanjutkan segala sekolah pendidikan kami dengan baik dan benar, agar kami di sekolah bisa pintar, kami di rumah bisa menuruti perintah orang tua. Buanglah jauh-jauh Tuhan kebandelan kami, buanglah jauh-jauh Tuhan kenakalan kami. Biarlah kami selalu mengandalkan, selalu mempereratkan kasih, selalu mempraktekkan kasih dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami memancarkan dan mencerminkan tentang kebenaran firman Tuhan Yesus. Tuhan, jadikan kami anak yang baik, baik itu di dalam keluarga, lingkungan sekolah maupun lingkungan bermasyarakat. Kami percaya Tuhan akan selalu ada bersama kami dimanapun dan kapanpun kami berada. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk ayah dan ibu kami, kakek dan nenek kami, paman, tante, om kami, dan semua keluarga besar kami. Berikan Tuhan mereka kesehatan, kekuatan, agar di masa tua mereka selalu sehat, selalu kuat di dalam pertolongan Tuhan. Berkati Tuhan usaha pekerjaan mereka, agar berkat Tuhan boleh selalu terus mengalir melewati usaha pekerjaan yang mereka lakukan. Tuhan, berkati segala cita-cita harapan kami, agar kalau kami boleh berhasil menjadi orang yang patuh, orang yang takut akan Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan juga Tuhan, Engkau melihat negara Indonesia tercinta kami ini, kami sangat memerlukan pemulihan dari Tuhan, agar pandemi COVID-19 ini cepat berakhir dan kami boleh dapat bersekolah kembali secara normal, dan kami boleh mengikuti sekolah minggu lagi, ke gereja, berkumpul bersama teman-teman seiman kami. Tuhan, kami merindukan situasi dan kondisi itu Tuhan, di mana kami selalu bersatu bersama melewati segala sesuatunya. Kami percaya Tuhan Engkau akan memulihkan negeri kami tercinta ini, asalkan kami selalu mematuhi protokol yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Terima kasih Tuhan, ini doa kami Tuhan. Kiranya Tuhan selalu menyertai kehidupan kami, memberikan kami selalu kekuatan, agar kami boleh melakukan dan melanjutkan melewati segala kehidupan kami ini dan baik dan benar. Terima kasih Tuhan, ini doa kami yang kami alaskan dalam satu nama yang penuh kuasa, yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, sekarang kita tiba untuk mengumpulkan persembahan kita. Nah, persembahan kita bisa dikumpulkan oleh tiap-tiap masing-masing keluarga di dalam rumah tangga. Nanti bisa diserahkan ke gerejanya masing-masing ya adik-adik. Nah, untuk mengiringi kita dalam persembahan syukur, kakak mengajak adik-adik semua untuk menyanyikan lagu Bawa Persembahanmu. Kita nyanyi dengan penuh semangat ya. Kita memuji nama Tuhan, bawa persembahanmu. Musik. Minggu depan kita akan kembali lagi bersekolah minggu ya adik-adik.
Nah sekarang karena tadi kita telah mendengarkan firman Tuhan, kita telah memuji nama Tuhan, bahwa Tuhan itu sangat baik ya dalam kehidupan kakak, dalam kehidupan adik-adik semua. Karena itu dengan penuh keyakinan, dengan penuh kesungguhan hati, kakak mengajak adik-adik semua untuk memuji nama Tuhan. Semuanya kakak undang untuk berdiri ya. Kita memuji nama Tuhan. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Amin. terima kasih adik-adik karena telah mengikuti sekolah minggu kita ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya tadi dengan baik. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Dan ingat, sama seperti firman Tuhan yang telah kita dengarkan tadi, jangan takut, tetap percaya kepada Tuhan dan tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita semua. Karena di dalam kita mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan selalu menolong kita dimanapun kita berada. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.